Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, marilah kita masuk bersama orang percaya di penjuru bumi, sujud menyembah dalam perayaan iman, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Mari kita saat teduh. Kita sambut dengan penghayatan akan sikap kita pada sesama selama ini, seperti dalam pujian KJ 467 bait pertama sampai ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku diimanduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan doa sejahtera. Amin, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 109. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mari kita pujikan KJ 50A 1 dan 2, Sabda-Mu abadi. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita akan mendengar sabda Tuhan yang pada kali ini sesuai dengan bahan yang diberikan oleh PGI dalam kerangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia dari kitab Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Tapi mari kita berdoa. Kami akan mendengar sabda-Mu, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin.
Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kata tentang aturan, kita sering menjumpai ketika aturan itu dibuat, diciptakan dan ditetapkan, justru banyak yang melanggar, sehingga ada yang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Contoh penggunaan masker, karena secara umum orang tidak ingin dikekang, tidak ingin ribet, ingin bebas dan tak terikat. Itu hanya soal penggunaan masker di dalam kerangka protokol kesehatan. Lebih lagi ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan sangat tersiksa, sangat dikekang bila kita punya kecenderungan tidak mau diatur. Salah satunya adalah definisi tentang kerja. Ada banyak definisi, bahkan lebih dari 30 tentang kerja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit. Mari kita berhikmat bagaimana Mazmur melihat Taurat ini sebagai sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang membuat dia berhikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kulkas itu diciptakan untuk menyimpan makanan supaya lebih awet, supaya dapat digunakan di kemudian hari. Nah, sayangnya di sistem saraf kita tidak ada semacam cara kerja seperti kulkas. Jadi artinya ketika otak kita menyimpan, hati kita menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, itu akan membusuk dan itu akan merugikan kita. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, artinya kita berusaha, kita harus melupakan masa lalu, meninggalkan masa lalu dan tidak mengingatnya. Karena hal-hal yang buruk itu kalau tetap tersimpan di dalam hati dan pikiran kita akan membusuk, menggerogoti diri kita dan menjadikan kita tersiksa dan pada akhirnya sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, tepat menyukakan hati. Seringkali ayat yang tepat, di zaman saya masih SMA itu ada banyak buku yang beredar tentang judulnya ayat yang tepat. Justru ayat yang tepat itu seringkali digunakan sesuai dengan keinginan dan keadaan kita, supaya harapannya kita akan ditolong oleh ayat itu. Artinya kita punya kecenderungan, otak kita mencari ayat-ayat yang tepat saja, yang sesuai dengan kepentingan kita, dan kita mengatasnamakan ayat ini. Misal ketika kita dalam kesulitan hidup, lalu kita menyukai dan menggunakan ayat ini untuk memaksa Tuhan menolong kita. Misal Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang beban berat dan letih lesu, datanglah kepada kita. Jadi kita menggunakan ayat ini untuk kepentingan kita, supaya kita ditolong. Aku yang menjadi pusat perhatian, bukan Tuhan. Titik berat ayat ini adalah kemunian titahnya, sehingga hati kita murni, tidak lagi menggunakan kepentingan kita sesaat, tidak lagi memaksa Tuhan membuat mukjizat untuk kita, tetapi membuat kita berserah apapun yang terjadi, bahkan hal yang terburuk sekalipun, apabila itu menimpa kita,
kita akan tetap berhikmat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat-Mu, mohon penyertaan-Mu dalam kondisi tersulit apapun dalam kehidupan kami. Kami justru berserah kepada Tuhan dan meyakini campur tangan Tuhan bukan hanya di saat kami senang, tetapi di saat kami susah. Bukan hanya menggunakan ayat sebagai tameng untuk kepentingan kami, justru menikmati ayat ini sebagai berkat bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Tentu ada duka cita, ada kesedihan, ada kesengsaraan, ada penderitaan yang harus dilewati oleh kami, bahkan di masa pandemi ini. Begitu soal kesulitan ekonomi, baik oleh keterbatasan fisik kami, oleh karena sudah semakin hari semakin tua, oleh karena rentan sakit, oleh karena hal-hal yang lain. Karena Tuhan juga menolong kami, supaya kami dimampukan untuk tetap berkarya, walaupun dengan keterbatasan banyak hal. Syukur pada Allah atas nikmat yang sudah Tuhan berikan melalui kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa dan dimampukan melupakan hal-hal buruk di masa yang lalu, membuangnya jauh-jauh, supaya kehidupan kami pada saat ini hanya benar-benar berserah dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Kristus. Sepenuhnya kehidupan kami, keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, tetangga kami serahkan ke dalam naungan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan warta yang sudah disampaikan secara daring, pada hari ini 4 Oktober kita bersama-sama dengan umat percaya di berbagai penjuru melaksanakan Hari Pekabaran Injil Dunia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur dalam kondisi pandemi ini dapat diwujudkan dalam bentuk roti atau umbi atau jadah, dan anggur dalam teh atau sirup sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita sebagai keluarga Allah, meskipun tidak bisa bersekutu seperti pada keadaan normal, dan itu terjadi di rumah kita masing-masing, dan kita terhisap di bumi ini sebagai rumah bersama, berjuang bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, sakramen perjamuan ini merupakan karya Allah supaya kita sempurna dalam keselamatan di surga bersama mereka yang sudah mendahului kita. Yang keempat, sakramen perjamuan ini merupakan pemberitaan tentang kasih sayangnya pada bumi ini, dunia ini, sehingga bumi ini penuh dengan cinta kasihnya. Mari kita menguji diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh mengakui keberdosaan kita dan tidak mungkin selamat tanpa Kristus, dengan tetap berbuat baik dari hati, perkataan, tindakan yang tulus sebagai bentuk pertobatan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh mewujudkan firman dalam alas kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan keberserahan penuh, dan tidak mengenalkan pengertian diri sendiri, sekaligus mengasihi sama seperti kita menjaga tubuh ini dari sakit, hal yang jahat, dan merawat diri sebagai ucapan syukur kita, supaya lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Mari kita mempersiapkan bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah.
Makanlah. Bagaimana dengan pengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur dalam kitaban ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Itulah dengan ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah kita bersyukur dengan mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkautai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur karena hikmat-Nya kita bisa memahami hidup dan menghadapinya bersama Dia. Mari kita dasari dengan kitab 1 Tawarikh bab 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengaturkan persembahan perjamuan kudus dan mingguan. Seperti biasanya kita masukkan dalam amplop, kita tulis persembahan kudus dan mingguan tanggal 4 Oktober. Mari kita iringi dengan hitung jemaat 364, bait yang pertama dan kedua, berserah kepada Yesus. Mari persembahan ini kita aturkan pada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, di awal bulan Oktober ini, kami mengawali dengan perjamuan kudus untuk bersama merayakan iman di bulan keluarga. Kiranya kami diberi hikmat dalam seni merawat keluarga, supaya kami bisa melewati pandemi ini dengan tetap penuh welas asih kepada sesama. Dan berdoa seperti yang Engkau ajarkan, itu doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan kita di dalam
di dada sebelah kiri, marilah bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman kita dalam iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita undur dengan tetap berhikmat dan siap menghadapi kenyataan hidup. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 406, bait yang pertama, ya Tuhan bimbing aku.